Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini berhubung mengenai storytelling kedua, izinkan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Junior Pasya TN dengan NPM 201815500027 dari kelas R8A. Hari ini saya akan membahas tentang storytelling kedua mengenai tragedi Jakarta 1965 sampai 1966. Oke, untuk slide yang berikutnya lah. Di sini akan saya menjelaskan tentang sejarah mencatat bahwa Jakarta mengalami pergolakan yang sangat dahsyat. Hal itu terjadi ketika adanya sebuah cakrawirawa atau pengawal presiden menyerang 6 sampai 9 perwira Tentara Nasional Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan dan membuat Jakarta semakin mencekam sekitar tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Dalam hal ini pasukan Cakrawirawa ini katakanlah membunuh seorang namanya salah satunya Jenderal Ahmad Yani dan juga MT Haryono, Legend S. Parman dan lain-lain. Nah, ini yang membuat katakanlah waktu itu Jenderal Abdul Haris Nasution juga kabur dan seketika anaknya itu tertembak oleh resimen Cakrawirawa. Dan dalam ini ada Irma Suryani Nasution tewas karena ditembak oleh Cakrawirawa tersebut atau pengawal presiden dari Presiden Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya dalam hal ini inilah yang membuat Jakarta semakin suram sejak adanya pembunuhan terhadap 9 perwira TNI Angkatan Darat. Untuk itulah Majen Soeharto pada saat itu, dalam ini kan dia masih sebagai panglima cadangan lah. Saat itu dia menyuruh Sarwo Edi Wibowo dari RPKAD untuk mengamankan Jakarta dengan menuju kantor RRI di mana adanya berita dari radio tentang kudeta tersebut. Untuk itulah Sarwo Edi Wibowo beserta anak buahnya dari RPKAD menuju kantor RRI dan semenjak itu Jakarta mengalami tragedi yang sangat mendalam. Hal ini yang membuat Jakarta semakin tidak kondusif pada saat itu semenjak adanya isu Dewan Revolusi tersebut lah yang membuat ya selama ini kan ada intensif antara ya mungkin dari pihak Cakrawirawa atau dari pihak RPKAD atau ABRI. Oke, selanjutnya untuk itulah masyarakat pada saat Jakarta pada saat itu membakar dan menjarai gedung-gedung yang dimiliki oleh Partai Komunis Indonesia. Semenjak kejadian itu ekonomi Jakarta pada saat itu turun semenjak adanya gerakan 30 September 1965. Di antaranya adalah inflasi menjadi 650%. Selain itu juga adanya kenaikan harga minyak tanah dan bahan bakar minyak membuat beban bagi masyarakat Jakarta. Karena semenjak saat itu perekonomian juga semakin kacau dengan adanya gerakan G30S itu atau disingkat G-Stock yang menyebabkan inflasi menjadi 650%. Oke, selanjutnya. Selain itu juga situasi Jakarta juga tidak kondusif karena dikarenakan adanya tuntutan dari kami atau pada saat itu adanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang tujuannya itu untuk menuntut kepada Presiden Insinyur Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia. Tetapi Presiden Insinyur Soekarno ini melawan demonstrasi kami dengan menuduh organisasi kami sebagai antek-nekolim, neokolonialisme dan juga CIA ya dari Amerika Serikat itu sendiri. Karena pada saat itu juga Insinyur Soekarno ini tidak mau waktu pada saat itu tidak mau membubarkan PKI karena Soekarno ini maunya adanya sebuah ideologi dari KOM itu sendiri karena dia sangat mendukung dari KOM itu sendiri, dari nasional. Dia mendukung ideologi ya dari nasionalisme, dari partainya PNI, dari agama juga mungkin ya waktu itu Masyumi, NU, terus juga KOM yang dari PKI itu sendiri atau Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Dan selain itu juga pemerintah pusat pada saat itu membentuk kabinet Dwikora yang menyebabkan para demonstran menjadi marah dikarenakan adanya anggota dari PKI yang masuk kabinet Dwikora. Dan semenjak itu
Jakarta menjadi sangat kelam dikarenakan demonstran turun ke jalan sehingga lalu lintas berhenti dan dalam bentrokan di istana, seorang demonstran yang bernama Arif Rahman Hakim tewas ditembak oleh pasukan Cakrawirawa. Dalam ini ya, walaupun Soekarno dulu membentuk kabinet ya, dalam arti membuat demonstran atau dari mahasiswa ini tidak puas karena adanya sisa dari anggota PKI itu sendiri. Ya mungkin dari Menteri Subandrio dan lain-lain lah. Dan juga pada semenjak saat itu menjadi puncak krisis dari kepemimpinan yang berada di Jakarta dan juga menjadi puncak demonstrasi yang berkepanjangan di Jakarta dan juga menuntut Presiden Insinyur Soekarno mundur sebagai presiden. Dalam ini juga adanya sebuah tuntutan juga dari pihak masyarakat Jakarta pada saat itu dan juga demonstran dari mahasiswa agar menuntut Presiden Insinyur Soekarno ini mundur. Dikarenakan ya mungkin karena Soekarno juga mendukung komunis itu sendiri. Dan untuk itulah semenjak 1967 adanya pergantian kekuasaan yang menyebabkan Soekarno mundur dan Mayor Jenderal Soeharto naik jadi presiden pada saat itu. Oke, sekian dari saya untuk storytelling kedua ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.